Welcome to Aksara, akuntansi suara rakyat. Podcast yang siap jadi GPS kamu untuk menguasai angka, debit, kredit, dan bahkan laporan keuangan. Perkenalkan, aku dia. Dan aku Syifa, senang banget bisa menyapa balik kalian para pejuang akuntansi. Hari ini kita akan membedah DNA-nya akuntansi. Tanpa ini, laporan keuangan itu cuma jadi sekumpulan angka random yang nggak bisa diapa-apain. Nah, betul banget. Dan di podcast kali ini tuh kita diskusi santai aja ya, Kak. Oke. Dengan topik From Transaction to Statement di Accounting Cycle. Dan kita bisa mulai nih dengan sedikit prolog bahwa siklus akuntansi itu penting banget untuk memastikan semua data dari transaksi awal hingga laporan keuangan akhir itu lengkap dan juga akurat. Dan jangan salah nih Kak Dia, hal kayak gini tuh bukan cuma dialami di perusahaan kecil aja, tapi perusahaan besar pun bisa keliru kalau prosesnya berantakan. Pernah loh ada kasus perusahaan besar multinasional itu sampai kena denda miliaran karena salah laporan pajak. Ya karena apa? Ya karenanya itu siklus akuntansinya tuh gak disiplin. Nah, makanya nih buat kalian yang besok pengen jadi akuntan atau manajer keuangan, laporan keuangan itu bukan cuma sekedar tugas kuliah, tapi alat vital untuk bikin keputusan bisnis, meyakinkan investor, dan bahkan untuk menghindari masalah hukum. Jadi, kalau kalian mau IPK tinggi dan juga karir yang aman, pahami betul siklusnya. Nah, apa sih siklus akuntansi itu Kak? Jadi, siklus akuntansi itu adalah serangkaian prosedur sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan juga mengklasifikasikan serta membuat laporan keuangan dari semua transaksi yang ada di dalam perusahaan serta peristiwa yang terjadi. Nah, menariknya siklus ini tuh dimulai dari hal yang paling dasar banget nih Kak, yaitu mengidentifikasi transaksi. Jadi kita nih sebagai akuntan harus bisa mengidentifikasi apakah transaksi ini penting untuk dicatat ataukah tidak. Nah, misalnya nih kalau kita mendapatkan tawaran harga dari supplier, ini tuh bukan termasuk transaksi atau belum termasuk transaksi. Tapi kalau teman-teman udah melakukan transaksi pembelian, nah ini baru yang dinamakan transaksi dan wajib dicatat di jurnal. Nah, setelah itu teman-teman, kita masuk ke tahap penjurnalan nih Kak Dia, seperti membuat diary dari laporan keuangan perusahaan. Jadi setiap transaksi itu dicatat secara kronologis dalam format debit dan kredit. Nah, ingat juga setiap debit itu harus sama nominalnya dengan kredit karena prinsipnya itu sudah akurat. Oke. Nah, kalau diingat ya teman-teman, kalau total debit itu harus sama dengan total kredit. Nah, bukan cuma itu, pembelian akun tuh juga benar-benar penting. Karena apa? Karena kalau kita salah akun, laporan keuangan itu bisa juga salah arah. Waduh. Nah, setelah jurnal ini kita masuk ke posting di buku besar teman-teman. Nah, di sini Kak Dia, jadi kita bisa mengelompokkannya tuh berdasarkan akun. Jadi misalnya Kak Dia mau lihat semua transaksi, contohnya akun kas ya. Jadi kita tinggal buka akun kas yang ada di buku besar tersebut. Nah, kalau seluruh transaksi ini yang tadi dibilang Kak Cipa udah diposting ke buku besar semua, kita bikin yang namanya neraca saldo. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu untuk memastikan total debit dan total kredit itu sama. Tapi jangan ketipu dulu, karena neraca saldo seimbang belum tentu laporan keuangan teman-teman itu benar. Nah, bisa aja ada transaksi yang belum tercatat sama sekali. Karena kalau transaksi belum tercatat, itu laporan keuangan itu tetap seimbang, tapi kan masih salah, ya kan? Iya. Kita dapat DM nih dari akun setia kita, yaitu @akuncantik123. Dia nanya, kenapa sih harus ada jumlah penyesuaian? Kan neraca saldo sudah seimbang, ribet banget. Wah, mungkin pertanyaan boleh banget nih dijawab sama Kak Syifa. Oke, ini pertanyaannya cukup lucu banget. Jadi, jurnal penyesuaian itu bukan ribet ya teman-teman, tapi buat memastikan laporan kita itu yang kita buat itu relevan dan akurat gitu. Oke, kalau teman-teman masih bingung nih, coba bayangin kalau teman-teman bayar sewa setahun di Muka sebesar misalnya berapa ya? 12 juta. Oke. Itu teman-teman bayarnya 1 Januari. Nah, di awal kan teman-teman catatnya sebagai aset nih, akun sewa di Muka. Nah, sampai tanggal 31 Januari kan teman-teman udah makai sewanya itu satu bulan kan? Iya.
kalau nggak disesuaikan di laporan bersih keuangannya kan asetnya bakal terlalu besar ya Kak? Betul banget, makanya kita itu bikin jurnal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi beban sewa, debitnya itu 1 juta, lalu sewa dibayar di muka itu 1 juta gitu. Nah, penyesuaian tuh kayak gini tuh bakal mastiin laporan keuangan tuh sesuai dengan prinsip akrual. Prinsip akrual tuh apa sih? Jadi prinsip akrual itu beban dicatat pada saat terjadinya, bukan saat dibayar. Nah, dan ini juga berlaku untuk pendapatan diterima di muka, utang gaji, penyusutan, dan sebagainya. Jadi intinya ini kan ya, kita itu tanpa penyesuaian, laporan keuangan pun bisa kelihatan sehat, padahal aslinya tuh sakit gitu. Oke, kalau mau contoh lain, misalnya perusahaan ini sudah memberikan jasa tapi belum ditagihkan ke klien. Kalau nggak disesuaikan, pendapatan di laporan tuh bakal understated atau lebih kecil dari yang sebenarnya Kak. Dan itu bisa bikin investor salah menilai kinerja. Nah itu kan kayak bikin aduh kita sebagai akuntan tuh sakit hati banget nih. Nah setelah penyesuaian kita bikin namanya adjusted trial balance yang jadi dasar penyesuaian buat teman-teman nyusun laporan keuangan. Di IFRS maupun di PSAK urutannya tuh mulai dari laporan laba rugi. Mungkin boleh jelasin Kak Cipa laporan laba rugi itu apa? Oke Kak Dia, jadi laporan laba rugi atau income statement yang berisi pendapatan, beban, dan laba rugi bersih. Misalnya nih Kak Dia ada pendapatan 100 juta dengan beban operasionalnya ditambah 60 juta dan juga beban bunganya 5 juta. Berarti laba bersihnya nih berapa? Nah, laba bersihnya tuh 35 juta Kak Dia. Oke, jadi itu kan kayak berarti 100 dikurangi 60 kurangi 5 ya? Benar. Nah, dan kedua ada laporan laba ditahan atau statement of retained earning. Dan itu nunjukin berapa besar sih laba yang ditahan dan juga berapa besar laba yang akan dibagikan ke investor atau bisa disebut juga dividen. Nah misalkan nih kalau laba bersih 35 juta dan dividen yang akan dibayar tuh 10 juta, jadi laba ditahan kita itu naik sebesar 25 juta. Nah kemudian Kak jangan lupa masih ada yang namanya laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan ini untuk menyajikan berapa sih kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa langsung geser ke ketiga ya Kak? Oke, jadi yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan, di mana ini tuh memotret aset, liabilitas dan juga ekuitas di suatu titik waktu tertentu. Kalau diibaratkan nih ya, seperti foto kondisi keuangan perusahaan per akhir periode kan ya. Oh itu yang ini ya Kak, yang aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Betul banget. Oke, yang keempat itu ada namanya laporan arus kas. Bahasa Inggrisnya tuh statement of cash flow. Jadi ini tuh memisahkan arus kas dari 3 kegiatan guys. Yang pertama operasi, investasi dan juga pendanaan. Dan fun fact-nya laporan itu sering banget dipakai oleh manajemen untuk mengukur likuiditas dan kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajibannya. Nah, Adit, jangan lupa dulu, semua laporan ini bisa disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Di IFRS, catatannya itu lebih detail lagi, bahkan ada penjelasan kebijakan, akuntansi, dan rincian pos-pos besar di laporannya. Nah, tadi itu udah dibahas semua guys laporan keuangan yang ada di siklus akuntansi. Nah setelah menyusun laporan keuangan dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal. Coba tahu nggak sih akun nominal itu apa aja? Ada apa aja tuh Kak? Akun nominal itu adalah akun beban dan juga akun pendapatan. Nah setelah itu masih ada lagi yang namanya neraca saldo penutupan ya. Nah ini ada lagi nih Kak, yang terakhir namanya itu jurnal kembali, dimana ini tuh memudahkan pencatatan transaksi untuk periode berikutnya. Tapi pencatatan ini tuh opsional Kak. Oke, opsional ya? Iya. Oke, jadi tadi kan semua udah disebutin nih guys siklus akuntansinya, dan ini bisa disebutkan bahwa siklus akuntansi udah selesai. Nah, siklus akuntansi tuh mungkin kayaknya aduh panjang banget ya, tapi setiap tahap itu punya peran yang krusial. Kalau satu langkah salah dilewati, efeknya tuh bisa merembet ke seluruh laporan. Jadi intinya teman-teman, siklus akuntansi itu diibaratkan sebagai peta perjalanan, dimana kalau kamu salah langkah di awal, hasil akhirnya itu bakalan nyasar jauh dari tujuan yang kamu ingin capai. Oke, see you semuanya, sampai bertemu di episode berikutnya. Stay curious, Stay smart and happy learning. Bye bye.